Pada kesempatan ini, kita akan kembali membuat halaman cover yang cantik, yang menarik, hanya dengan menggunakan Microsoft Word. Berikut beberapa contoh desain cover di Word. Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Adalah sebagai berikut. Thank you for watching. If this tutorial video is useful, please like, subscribe, share and activate the bell icon. Silahkan buka Microsoft Word-nya. Klik Word. Tentukan ukuran kertasnya. Klik Tab Layout. Pilih menu size. Misalnya kita pilih kertas A4 yang paling umum. Klik. Untuk memudahkan membuat halaman setelah cover, silahkan tekan tombol enter sampai muncul halaman kedua. Seperti ini. Kita akan mendesain cover di halaman pertama. Jadi silahkan klik di halaman 1. Langkah pertama yang kita buat adalah kotak persegi. Caranya silahkan klik tab insert. Pilih menu shape, pilih rectangle. Klik. Buat sebuah kotak persegi seukuran A4 ini. Hilangkan garis luarnya. Klik Save Outline. Pilih No Outline. Pastikan ukurannya 29,7 A4 di sini. Dan lebarnya 21 cm. Paskan, jangan sampai ada celah. Silahkan digeser. Seperti ini. Ganti warnanya. Caranya tinggal klik kanan pada kotak persegi biru ini. Pilih Format Shape. Pilih pada menu Fill. Kita gunakan warna gradasi. Jadi silahkan pilih Gradient Fill. Tipenya biarkan linear. Angle-nya juga biarkan 90 derajat. Pada gradient stopnya kita hanya butuh 2 stop warna. Jadi 2 stop warna lainnya silahkan di delete. Klik stop warna yang mau di delete. Klik tombol remove. Klik lagi. Klik tombol remove. Tersisa 2. Untuk warna bagian atas. Stop yang kiri. Kita ganti warnanya. Klik pada color. Misalnya kita pilih warna biru yang ini. Klik. Kemudian stop yang kanan untuk warna bagian bawah. Silahkan pilih. Klik pada color. Misalnya kita pilih warna hitam yang ini. Nah, jadinya seperti ini. Kalau warna hitamnya ingin lebih dominan, silahkan geser stop yang kanan ini ke arah kiri. Kira-kira pada posisi 70%. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Duplikat kotak persegi ini. Klik kotak perseginya. Tekan tombol Ctrl dan huruf D pada keyboard. Nah, ini duplikatnya. Hasil duplikatnya kita ubah ukurannya. Klik pada Save Format. Pada group size. Tingginya kita buat 11,75. Ketikkan saja angka 11,75 cm. Sedangkan untuk lebarnya kita buat 14,5. 14,5 cm. Enter. Nah, ini kotak perseginya. Fill-nya kita ganti dengan gambar. Pada jendela format shape, pilih fixture or texture fill yang ini. Klik lagi pada tombol insert. Bagi pengguna Microsoft Word 2016 dan versi di bawahnya, nama tombolnya file. Klik di sini. Klik lagi from a file. Silahkan cari gambarnya. Misalnya kita gunakan gambar yang ini. Klik gambarnya, klik tombol insert. Jika terjadi gambarnya terlalu gepeng atau terlalu lonjong, silahkan atur di bagian Style Picture as Texture. Kita perlebar gambar ini.
Jadi kita tambah nilai negatif pada offset left. Sini. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian kotak persegi bergambar ini kita beri efek. Klik pada menu Shape Effect. Kita pilih shadow. Shadownya yang kita pilih inner inside center yang ini. Klik. Nah, di sini ada efek shadownya. Warna efek shadownya kita ganti dengan warna putih. Pada jendela format picture di sini, pilih menu effect, pilih shadow. Nah, di sini warnanya hitam. Kita ganti dengan putih. Nah, jadinya seperti ini. Kotak persegi bergambar ini kita tempatkan kira-kira di sini. Jangan di tengah-tengah, tetapi sedikit lebih ke atas. Langkah berikutnya, kita buat sebuah bentuk arrow pentagon. Kembali, klik pada tab Insert. Pilih menu Shape. Pilih arrow pentagon yang ini. Klik. Kita buat di sini. Seperti ini. Hilangkan garis luarnya. Klik pada Shape Outline. Pilih No Outline. Buat lebarnya menjadi 14. Pada group size di sini kita tambah lebarnya menjadi 14 cm. Untuk tingginya 29,7. Balikan posisinya. Caranya klik pada menu rotate, pilih flip horizontal. Nah, jadinya seperti ini. Kita ganti warnanya dengan warna gradasi pula. Klik pada fill and line, pilih gradient fill. Untuk warna bagian atas, klik pada color, pilih more color, pilih standar. Kita pilih warna merah bata yang ini, klik OK. Untuk warna bagian bawah, klik stop yang kanan, klik pada color, klik lagi more color, pilih standar, kita pilih warna merah muda yang ini, klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Bentuk arrow pentagon ini kita ubah bentuknya. Caranya klik bentuk arrow pentagonnya, klik pada menu edit shape, pilih edit point. Nah, di sini muncul titik-titik hitam. Titik hitam sudut tengah ini kita dorong ke atas sambil menekan dan menahan tombol shift pada keyboard. Tahan seperti ini. Paskan dengan sisi atas gambar di sini. Nah, kemudian titik hitam yang atas yang ini kita geser ke kiri. Tekan dan tahan tombol shift pada keyboard, drag. Nah, misalnya di sini. Kemudian titik hitam yang bawah yang ini kalau tidak terlihat sementara bisa digeser dulu ke atas bentuk arrow pentagonnya ini. Kita geser sedikit ke atas. Nah, ini terlihat. Kita geser, tekan dan tahan tombol shift pada keyboard, lalu geser ke kanan. Misalnya di sini posisinya jangan dipaskan sampai sudut. Oke, geser lagi ke bawah. Oke, seperti ini. Kita duplikat arrow pentagon merah ini. Ctrl D pada keyboard. Nah, ini duplikatnya. Yang duplikatnya kita ganti dengan warna gradasi putih. Jadi tinggal ganti kita di sini. Yang atas silahkan ganti dengan putih. Yang bagian bawahnya pilih yang tidak terlalu putih. Misalnya yang ini. Nah, jadinya seperti ini. Kita geser ke atas untuk mengatur sudut bawah. Nah, ini. Silahkan klik arrow pentagon putih. Klik edit shape. Pilih edit point. Edit point yang di bawah kiri yang ini kita delete. Arahkan ke titik hitamnya, kemudian klik kanan. Pada jendela menu yang muncul, pilih delete point. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita paskan sisi kanannya dengan sisi halaman Word kita. Seperti ini. Kemudian atur
bentuknya mengikuti arrow pentagon yang warna merah. Kita perkecil dulu ke sini. Sejajarkan seperti ini. Kemudian bagian atasnya digeser. Ya, kita geser dulu ke bawah sedikit yang putih ini. Klik lagi edit shape, pilih edit point. Silahkan geser sampai bentuknya simetris. Oke, seperti ini misalnya. Langkah berikutnya kita buat kotak persegi dengan sudut tumpul di bagian atasnya. Klik lagi tab insert, menu shape, kita pilih rectangle top corner round yang ini. Klik, kita buat di sini seperti ini. Hilangkan garis luarnya, klik shape outline, pilih no outline. Maksimalkan ketumpulan sudut bagian atasnya. Caranya geser titik kuning ini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian atur lebarnya. Kita buat menjadi 0,2. Seperti ini. Kemudian ganti warnanya dengan warna putih. Klik pada shape fill, pilih warna putih. Putar 90 derajat ke arah kanan. Klik pada menu rotate, pilih rotate right 90. Nah, ini kita tempatkan yang pertama di sini. Paskan sisi kirinya. Kalau terlalu panjang silahkan kurangi. Berarti yang kita kurangi di sini tingginya karena ini tadi diputar. Misalnya kita buat 13 cm. Paskan di sini. Duplikat garis putih ini. Ctrl D. Hasil duplikatnya ganti dengan warna merah misalnya. Klik pada shape fill, pilih warna merah yang ini atau boleh yang ini. Kurangi lagi lebarnya. Misalnya jadi 8 cm. Tempatkan di bawahnya. Duplikat lagi. Ctrl D. Pindahkan ke atas. Kurangi lebarnya. Jadi 7 cm. Paskan di sini. Duplikat lagi. Ctrl D. Ganti dengan putih. Kurangi lebarnya. Misalnya jadi 4 cm. Paskan. Oke, seperti ini. Setelah itu, bentuk arrow pentagon ini kita beri efek. Klik arrow pentagon yang putih. Klik pada menu shape effect. Pilih shadow. Shadownya yang kita pilih outer offset left yang ini. Klik. Nah, di sini ada bayangannya. Yang merah juga sama. Klik yang merah. Klik menu shape effect. Pilih shadow. Pilih offset left. Nah, jadinya seperti ini. Langkah berikutnya kita masukkan logo. Silahkan di copy logonya, buka folder tempat menyimpan logonya. Misalnya kita pilih logo UPI yang ini. Klik logonya, Ctrl C pada keyboard untuk copy. Pindah lagi ke Word. Jangan dulu ditempel pada desain cover kita, tetapi buka dulu dokumen baru. Klik New Document. Nah, baru di sini Ctrl V pada keyboard. Nah, ini logonya. Klik logonya, atur formatnya. Klik pada picture format. Pilih menu wrap text. Pilih in front of text. Setelah itu silahkan copy. Ctrl C pada keyboard. Pindah ke desain cover kita. Ke sini. Baru Ctrl V lagi. Nah, ini nih logonya, silahkan diperkecil. Untuk memperkecil, tekan dan tahan tombol shift pada keyboard. Salah satu sudutnya dorong ke arah dalam. Saya tempatkan di sini misalnya. Setelah itu kita tinggal buat teksnya. Klik tab insert. Pilih menu word art. Pilih word art 1. Silahkan ketikkan teksnya. Misalnya di sini. Saya ganti warna teksnya dengan putih sementara. Silahkan buat teksnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Klik kotak area teksnya, ubah bentuk, ukuran, dan warna fontnya. Klik pada tab Home.
Warna fontnya misalnya kita pilih merah muda, yang ini kita tebalkan, ukuran fontnya kita perkecil. Kita simetriskan di tengah-tengah dengan logo di sini. Untuk membuat teks yang lainnya, tinggal duplikat teks yang sudah ada ini. Klik kotak area teksnya, Ctrl D. Nah, ini teks duplikatnya, silahkan edit sesuai kebutuhan. Ganti dengan putih. Ukurannya kita perkecil. Efek tebalnya kita hilangkan. Kita duplikat lagi teks yang merah ini. Ctrl D. Hasil duplikatnya kita simpan di bawah misalnya. Di sini untuk judul covernya silahkan diedit. Kita ganti jenis fontnya. Nah, kita pilih Aptos Black yang ini. Kemudian kita perbesar. Kita buat jadi 2 warna. Silahkan tempatkan pada posisi yang diinginkan, misalnya di sini. Duplikat lagi teks yang lainnya, misalnya yang ini. Kita duplikat lagi, Ctrl D, pindahkan ke bawah ke sini. Kita buat rata kiri. Ganti teksnya. Ganti dengan putih. Duplikat lagi. Duplikat lagi. Pindah ke sini. Oke, seperti ini teksnya. Kalau mau ditambahkan aksesoris lainnya silahkan. Misalnya kita buat di sini lingkaran. Klik tab insert, pilih menu shape, pilih oval. Kita buat lingkaran di sini. Untuk mendapatkan lingkaran yang benar-benar bulat sempurna, tekan dan tahan tombol shift pada keyboard lalu di drag seperti ini. Hilangkan garis luarnya, klik save outline, pilih no outline. Di tengah-tengah lingkaran ini kita buat angka. Kita copy saja dari sini. Ctrl D. Misalnya ini kita buat jadi angka 0. Tempatkan di sini. Warna fontnya kita ganti jadi putih. Paskan di tengah-tengah. Kita grupkan antara angka dengan lingkaran. Klik angkanya, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, klik lingkarannya. Nah, ini terseleksi dua-duanya. Tidak digrupkan juga sebetulnya tidak masalah. Untuk membuat grup, klik pada save format, pilih pada menu grup, pilih grup. Nah, setelah itu kita copy, tekan dan tahan tombol kontrol bersamaan dengan tombol shift, drag ke sisi kiri. Drag lagi, drag lagi. Ganti angkanya 2030. Warna lingkarannya kalau mau diganti silahkan. Yang ini lingkarannya kita ganti dengan warna merah. Yang ini yang kedua merah muda. Yang ini dengan biru yang ini. Yang terakhir dengan biru yang lebih tua. Oke, seperti ini kalau mau diberi lingkaran. Terakhir, sebagai pemanis, kita buat sebuah kotak persegi. Kita duplikat saja kotak persegi warna biru ini. Klik, Ctrl D pada keyboard. Nah, ini duplikatnya. Kita kurangi lebarnya. Cukup seperti ini misalnya. Kita ganti dengan warna gradasi. Klik pada menu Fill and Line. Angelnya kita ubah dulu di sini jadi 0. Warna paling kiri kita ganti dengan abu-abu yang ini. Warna kedua kita geser. Posisinya pada 8%. Warnanya kita ganti dengan hitam. Kita beri nilai transparasi sebesar 80%. Seperti ini. Di sisi paling ujung di sini klik. Nah, ini warna hitam. Nilai transparasinya 100%. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Ini kita tempatkan di sisi kiri. Ini opsional. Oke, seperti ini. Kita lihat previewnya. Klik tab view. Pilih menu fokus. Nah, ini dia desain cover yang cantik, yang menarik, yang dibuat hanya dengan menggunakan Microsoft Word. Oke. Thank you for watching.
If this tutorial video is useful, please like, subscribe, share and activate the bell icon.